Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Putudia Suci Laksmi dengan NIM 18130810002 dari Prodi Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pembahasan tes awal praktikum biokimia mengenai proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Untuk soal yang pertama, pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsena terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Glikolisis adalah pemecahan D-glukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia adalah hasil yang didapatkan yang mana pada manusia dan hewan hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Hal yang kedua, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Pembagian metabolisme jika ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia yaitu yang pertama anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan suatu senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks atau lengkap lagi. Jalur anabolisme sendiri mampu membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana yang mampu mencakup yaitu glikogenesis, gluconeogenesis, jalur sintesis porifirin, jalur HMG-CoA reduktase, metabolisme sekunder, fotosintesis, dan siklus Calvin. Reaksi kimia yang terjadi meliputi sintesis dari ikatan C dengan C atau sintesis asam lemak, ikatan CO dengan N atau sintesis protein, ikatan C dengan N atau sintesis urea, dan ikatan C dengan O atau sintesis trigliserida memerlukan energi. Unsur kimia dan senyawa digunakan untuk membentuk senyawa baru yang lebih besar. Untuk katabolisme, katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Pada proses ini terjadi pemecahan atau penguraian senyawa yang lengkap atau kompleks jadi yang lebih sederhana lagi. Ini merupakan kebalikan dari proses anabolisme. Pada proses katabolisme, pelepasan energi dari hasil pemecahan senyawa yang bersifat organik pun terjadi. Contoh dari katabolisme mencakup fermentasi dan juga respirasi. Contoh yaitu perubahan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O pada saat respirasi berlangsung. Dan hasilnya yaitu energi bebas yang biasa disebut dengan eksergonik. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat mencangkup penguraian atau katabolisme dan sintesis anabolisme dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga yaitu metabolisme protein, merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Selanjutnya, soal yang ketiga, pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat, sedangkan pada sel ragi hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Seperti yang tertera pada slide di gambar,
Fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH diubah menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediate pembentukan asetaldehid seperti halnya pada fermentasi alkohol. Soal yang keempat, tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian pengubahan pirufat menjadi etanol memerlukan 2 NADH, sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk yaitu 2 ATP. Soal yang kelima, pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan O-toluidin, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Untuk metode yang pertama, penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Untuk penetapan kadar glukosa juga dilakukan dengan cara otoluidin, yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Yang ketiga, penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Soal ke-6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Adapun cara menghitung kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi adalah kadar etanol sama dengan absorbansi B min absorbansi U per absorbansi S min absorbansi U dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per dl. Soal yang ketujuh, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molar Krebs Ringer fosfat buffer pH 7,2 hingga 7,4. KRP buffer dibuat dengan cara sebagai berikut. NaCl 1,5 molar dengan berat 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Kemudian buffer fosfat pH 7,4 dibuat untuk yang A 0,1 molar NaH2PO42H2O dengan MR 156 yaitu dilarutkan 15,6 gram dalam 1 liter. Untuk yang B 0,1 molar Na2HPO42H2O dengan MR 178 dilarutkan 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 mili A dan 81 mili B dan diukur pH-nya sampai pH 7,4. Dan ditambahkan larutan KCl 0,15 molar dan 5,6 gram KCl dengan MR 74,56 dalam 500 mili Aquades. Soal yang ke-8, pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Erlenmeyer digunakan sebagai wadah untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa dan sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan komposisi media. Untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif atau hasil yang sesuai dengan
yang diharapkan. Pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Dan pada Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel lagi. Soal yang ke-9, dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Tabung reaksi yang telah berisi campuran didiamkan selama 15 menit pada suhu kamar yang bertujuan untuk mengoptimalkan reaksi glikolisis sel ragi. Untuk soal yang ke-10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Crucible dibilas dengan aquades bertujuan agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible, yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan pada hasil atau agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Yang ke-11, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Pada manusia dan hewan mengalami proses glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob atau respirasi anaerob merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang mana terjadi pemecahan molekul glukosa secara tidak sempurna karena kekurangan oksigen. Pada manusia, respirasi anaerob menghasilkan asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawabannya, pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah, dan mengamati ada atau tidaknya pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis yang dilakukan pada sel ragi dan sel darah merah. Parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk atau etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Soal yang ke-13, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Fluorida dan arsenat bertindak sebagai inhibitor, yang mana penambahan inhibitor ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh adanya inhibitor dalam proses glikolisis sel ragi yang nantinya akan bereaksi seperti substrat yang menyerang sisi aktif enzim dalam sel ragi. Penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium, dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1-arseno-3-fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase, sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut, yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, namun yang terjadi yaitu 1-arseno-3-fosfogliserat. 14. Sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan dalam sel darah. Yang pertama, dalam sel ragi. Sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberi tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml.
Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campurannya dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Yang kedua yaitu glikolisis sel darah. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida dan tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml. Dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5 ml. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penangas air selama 30 menit dan dilakukan pengukuran kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan Na tungstat 10% dan H2SO4 2,3N secara perlahan dengan labu digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Soal yang ke-15, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Dalam glikolisis dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2. Pada proses ini, enzim yang berperan yaitu enzim pirufat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Dalam glikolisis sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Baik, sekian pembahasan tes awal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.